Hi all, Kahilas here and welcome back to the stories. Balik lagi sama aku yang bakal nemenin kalian 10-15 menit ke depan dengan guest star cantik kita yang lain nih, yang baru lagi. Dia merupakan mahasiswa S1 di Indonesia, tapi sekarang dia jadi Azubi di Jerman. Pada penasaran nggak Azubi itu apa? Jadi daripada kita penasaran terus mikir-mikir sendiri, langsung aja kita panggil di narasumber kita kali ini. Please welcome Kak Yudia. Hai. Apa kabar? Aku baik banget. Di sini lagi dingin tapi cerah. Oh, lagi di sana ya? Ya, sudah mulai bulan Oktober. Boleh nggak nih Kak, perkenalkan diri sedikit nih buat teman-teman. Ya, nama aku Eudia, guru singa. Kalau kalian, biasanya kita kalau orang Indonesia itu pasti harus tahu etniknya apa ya. Aku orang Batak Karo. Aku juga belum lumayan lama sih tinggal di Jerman, baru sekitar 2 tahunan. Setelah aku research nih, aku kan agak kepo ya. Aku lihat kakak kan lulusan S1 di Indonesia, terus sempat internship juga, udah kerja juga di Indonesia. Kenapa kakak memutuskan untuk akhirnya ke Jerman? Bener banget, jadi dulu aku bahkan sebelum lulus kuliah itu aku sudah bekerja di perusahaan finance accounting. By the way, aku kuliah di jurusan finance. Terus udah juga 3 tahun bekerja di bidang yang sama. Terus aku hanya di mana satu titik aku berpikir, oke, aku masih muda. Terus aku juga pengen merasakan budaya-budaya lain, yaitu Eropa yang bagi kita kan pasti yang kayak wow gitu. Iya. Aku juga banget ngerasa wow banget. Terus ya mungkin kalau untuk jalan-jalan doang akan sangat sayang ya. Oh. Iya. Dan sangat nggak deh, kalau jalan-jalan tuh pasti kurang rasanya kan. Kakak di sana tuh ngambil jurusan apa? Berarti sama juga ya sama di Indonesia? Iya, bisa dibilang sama. Cuman apa yang kita pelajari di sini di Jerman itu ada perbedaannya juga sama apa yang kita pelajari di Indonesia. Apa tuh Kak bedanya? Ya, aku di sini ngambil tentang perpajakan, lebih konsennya itu di perpajakan. Dimana aku di Indonesia juga sudah belajar tentang perpajakan, cuman perpajakan di Indonesia itu kan lebih kayak PPh 21, 22, PPh perorangan dan lain sebagainya. Kalau di sini sama belajarnya tentang itu perpajakan, tapi persenannya beda, ya kan? Persyaratannya beda gitu. Iya. Lebih balik ke awal lagi sih sebenarnya. Soalnya beda negara ya, beda negara beda peraturan ya. Betul. Nah, kalau Ausbildung itu tuh digaji terus beasiswa atau digaji doang atau beasiswa doang atau gimana sih Kak? Dia konsepnya tuh? Jadi Ausbildung itu adalah dimana kita bekerja dan kita dan sekolah gitu, dimana dalam 1 minggu itu 5 hari, 2 hari kita sekolah, 3 harinya kita bekerja. Oh, jadi dia ada ujian-ujian juga ya? Ada dong. Jadi kayak tetap balik lagi seperti sekolah atau balik lagi ke universitas. Biasanya untuk kalau kerjanya hitungannya berapa jam tuh per hari? Bekerjanya itu 8 jam per hari. Atau total seminggu itu 40 jam. 8 kali 5, 40 jam. Jadi walaupun kita sekolah, tapi itu dihitungnya jam kerja. Karena kita digajinya dari orang kantor, bukan dari sekolah. Jadi kita kayak sekolah itu dibiayain sama orang kantor, plus dapat gaji gitu. Oh, tapi untuk cost living di sana tetap sendiri gitu? Ya, itu tetap sendiri. Jadi Ausbildung itu kan banyak banget jurusannya. Iya. Nah, banyak juga jurusannya bukan disediakan tapi lebih disubsidi tempat tinggalnya. Gitu. Oh iya. Contoh, jadi dia cuma disiapin. Iya, contoh kalau misalnya kayak keperawatan,
atau yang bekerja di restoran atau perhotelan. Kenapa? Karena 3 jurusan ini atau jurusan-jurusan yang banyak dibutuhkan tenaga kerjanya, mereka akan dengan senang hati menyediakan subsidi tempat tinggal. Nah, kan kakak tadi jurusan finance accounting and tax ya. Itu biasanya kalau di sana tuh ngapain aja tuh kak kerjaannya? Sebenarnya sama seperti kita punya klien, kita membuat pembukuan di suatu perusahaan klien ini, dan ya per bulan, per tahunan gitu. Itu sebenarnya sama. Wow. Iya. Tapi ngomongin pekerjaannya kan, kakak pernah nggak sih ini ngalamin selama kerja di sana, ngalamin pengalaman unik di sana, entah pas ketemu klien kah, atau sama temen kah, atau sama bos kah? Ada sih. Jadi kayak Apa tuh? Jadi sebelum aku Ausbildung kan aku juga bekerja tuh, tapi bekerjanya itu sebagai praktikum di suatu perusahaan juga. Nah, di perusahaan ini kita itu harus ngomong sama, karena aku bekerja di administrasi, jadi kita harus ngomong secara langsung sama klien yang baru datang gitu kan. Nah, waktu itu tuh bahasa Jerman aku tuh masih baru banget lah masih ya. kago lah bisa dibilang. Cuman karena ya namanya bekerja kita harus profesional dong kan. Dan tapi kebanyakan kolegen aku tuh sebenarnya baik-baik. Jadi kalau mereka bilang kalau misalnya nggak ngerti tanya aja gitu kan. Terus aku bukannya mencoba, ini bukan rasisme sih ya teman-teman. Cuman yang kadang tuh perbedaan orang yang tinggal di kota sama orang yang tinggal di desa itu ada banget perbedaannya. Maksudnya di kota desa di Jerman atau di Jerman. Genau. Kalau sekarang kan aku kan tinggalnya udah di kota nih. Pas sebelum ini tuh aku tinggalnya itu agak perdesaan gitu. Nah, pas aku bekerja itu aku sudah menjelaskan prosedur-prosedur apapun yang ada di administrasi nih. Contohnya klien ini mau membayar sesuatu nih, membayar dari invoice ini gitu. Terus aku bilang sesuai prosedur kan, kayak biasanya udah aku lakukan, dan aku ngerasa itu tuh cukup jelas dan cukup bagus dalam perkataan aku. Menjelaskannya benar, tapi dia bilang apa? Aku nggak ngerti. Coba ingin sama temen yang lain katanya gitu. So aku bilang nggak ngertinya di mana ya? Aku bisa jelasin ulang kok gitu kan. Enggak, bahasa Jermanmu jelek banget, aku nggak ngerti. Digituin. Dimarahin. Iya, terus aku yang kayak shock gitu kan. Oke, tapi berusaha untuk tenang. Iya, itu bukan lebih ke unik ya, lebih kayak menyakitkan, tapi nggak apa-apa. Agak kaget ya, shock gitu ya kak. Agak shock juga sebenarnya. Pasti marahin. Nah, tapi kan tadi kan kakak bilang Ausbildung itu belajar juga sama ujian juga. Jadi itu kita konsepnya kayak jadwal kerjanya udah ditentuin tiap minggunya, terus nanti hari apa ke kampus gitu-gitu, atau kayak kerjanya tuh bisa random nih dapat jadwalnya. Untuk jadwal sekolahnya kita dapat dari sekolah gitu. Dan itu selalu dengan hari yang sama, jam yang sama. Misal nih aku kasih contoh, aku selalu pergi bekerja itu Senin, Rabu, Kamis, 3 hari. Jadi dari pagi sampai sore bekerja. Nah, untuk 2 harinya, hari Selasa dan hari Jumat, aku pergi ke sekolah dengan jam yang sudah ditentukan gitu. Oh, tapi sistem belajarnya gimana sih kak? Sistem belajarnya itu sebenarnya sama kayak anak kuliah di Indonesia sih gitu, lebih bebas berpakaian, lebih bebas berargumentasi. Nah, tapi aku lihat-lihat TikTok kakak ya, kakak kan ngambil side job juga, bener nggak sih kak? Iya. Nah, itu biasanya kakak tuh ngambil side jobnya ngapain tuh? Berhubungan juga kah sama perpajakan ini? Oh enggak. Ya, side job itu hanya untuk mengisi luang. Terus kan pasti kan kita kayak pengen sekali-sekali makan di luar, atau pengen sekali-sekali
jalan-jalan sama teman-teman gitu. Jadi terkadang sih aku mikirnya pengen tetap punya keuangan yang lebih gitu, jadi nggak tidak menginikan orang tua gitu loh. Kakak juga suka jalan-jalan ya, berarti di sana. Iya, karena itu kan positifnya kalau kita tinggal di Jerman kan ke negara-negara lain itu kan deket banget ya, negara-negara Eropa lainnya. Jadi sayang banget gak sih kalau misalnya kita cuma di Jerman doang. Di sini juga orang Indonesia kan lumayan banyak ya, udah lumayan banyak bisa dibilang. Jadi kita juga ketemunya itu dari sosial media. Iya, terus kayak cuma bilang, oh kamu tinggal di sini, boleh ketemuan nggak? Kita ngopi bareng, bla 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 gitu. Jadi kalau misalnya aku pernah tahun baru kemarin tuh ketemu sama organisasi orang Indonesia. Jadi kita tahun baruan bareng. Terus enaknya itu kita masakan Indonesia, terus kita nyanyi, iya kita bareng-bareng, terus kita punya New Year's bareng gitu. Jadi seru sih. Kita bisa sharing-sharing pengalaman, sharing-sharing kesedihan, stres gara-gara visa gitu. Oh, visa. Emang biasanya kenapa tuh kalau visa? Visa di sini itu tuh sangat sulit untuk mendapatkan janji temunya atau appointment. Jadi kita harus benar-benar sabar, benar-benar nunggu, benar-benar harusnya mereka bilang misalnya contoh, iya dalam 12 minggu visanya udah jadi gitu, atau sekitar 8-12 minggu. Ternyata udah 15 atau sampai 20 minggu visanya belum keluar gitu. Lama banget dong. Iya, terus kita kan udah deg-degan ya gimana. Iya. Kan kita kan membutuhkan visa gitu di sini. Tapi pernah sampai pengalaman sampai visanya bener-bener habis gitu nggak? Pernah banget. Nah terus itu gimana kalau kayak gitu? Kantor imigrasinya itu bukanya jam 8. Aku jam 6 pagi tuh atau setengah 6 pagi tuh udah di depan kantornya. Waduh, buat kayak mau ini. Iya. Keluar. Tapi itu tuh jam 6 itu tuh udah banyak yang ngantri juga. Jadi nunggu 2 jam hanya untuk menunggu kantornya visa. Itu doang, visa, iya. Dan itu hanya untuk bertanya ya. Bertanya misalnya cuma 5 menit, 10 menit, tapi kita ngantrinya 2 jam sebelumnya. Nah, last question nih Kak. Setelah melihat semua kesibukan Kakak dari yang kuliah, kerja juga, terus ambil side job juga, tips dong Kak, manage waktunya tuh gimana? Kan aku bekerja dari jam 8 sampai jam 16 sore, jam 4 sore kan. Ya. Jadi biasanya aku bangun jam 5 pagi, terus aku belajar sejam 30 menit sampai 1 jam. Lalu aku bikin sarapan, terus bekerja, pulang bekerja itu aku masih les lagi loh teman-teman. Masih les bahasa? Iya, les bahasa Jerman 3 jam. 3 jam? Iya, setiap hari. Wow. Iya. Shock. Terus udah jam 9 malam itu masih belajar lagi sampai jam 11. Lalu tidur. Kalau aku bikin di tabel gitu atau to do list. Jadi apa yang harus aku lakukan di minggu ini atau di hari ini gitu. Tapi seru banget aku lihat Kakak di TikTok, sangat amat menginspirasi, jadi pengen kesana juga gitu. Oh ya, aku seneng sih. Seneng banget, aku juga pengen bantu teman-teman Indonesia yang kalau misalnya, karena dulu aku tuh belum kayak sekarang banyak informasi sana sini, tapi dulu juga dibantu beberapa teman-teman sih. Tapi sekarang jadi aku punya sosial media yang bisa ngebantu, dimana kalau aku punya waktu aku juga ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dan tetap bikin video inspirasi. Nah itu dia tadi teman-teman, insight-insight dan pengalaman kayak dia di Jerman. Semoga kalian dapat inspirasi yang banyak banget dan kalian jadi pengen nih mencoba Ausbildung, karena lumayan banget loh. Dari Ausbildung itu juga kalian nggak cuma belajar dan kerja doang, kalian bisa tetap traveling kayak dia, terus
abis itu explore negara sana juga. Thank you so much semuanya buat yang udah nonton. Buat yang masih penasaran negara apa lagi yang bakal kita bahas, kalian bisa klik subscribe di bawah, terus nyalain loncengnya juga biar kalau ada video baru kalian bisa langsung nonton. Thank you so much semuanya. Bye. Bye juga Kak Yudia.